tinggal melihat situasi bahwa kalau untuk syarat-syarat tadi secara vaksinasi guru-guru saya sudah 90% sudah divaksin. Divaksin. Nah, tinggal bagaimana kami menunggu kebijakan dari pemerintah menetapkan level-level itu. PPKM ini sudah level berapa. Kalau memang itu di level 1 dan level 2, mudah-mudahan di semester genap ini sekolah YPPK bisa sudah melaksanakan tatap muka 100%. Gitu. Mendiskusikan beberapa topik yang menarik seputar pendidikan. Saya tidak sendirian, sudah ada bersama saya kedua narasumber yang luar biasa, ada Pak Ian dan Ibu Novi. Bersama kedua narasumber, kita akan mendiskusikan kegiatan belajar mengajar di sekolah pada saat pandemi ini dan juga mungkin persiapan-persiapan di tahun depan pada semester genap, kesiapan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Pak Ian dan Ibu Novi, mungkin saya beri kesempatan memperkenalkan diri, nama juga keseharian Bapak Ibu berdua. Saya mulai dari Pak Ian. Baik, terima kasih Pak Yolis. Ya, saya perkenalkan diri, ya, nama lengkap saya Yosef Ian Karmadi, sering dipanggil Ian kesehariannya. Nah, saya kesehariannya adalah jabatan saya adalah Ketua PSU KMS Wilayah Manokwari, membawahi sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Tabrak, dan Kabupaten Lombok. Mungkin singkatnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ian sudah hadir. Selain sebagai Ketua Pengurus Sekolah Wilayah, Pak Ian juga adalah Ketua untuk Angkatan Muda Flobamora Provinsi Papua Barat. Salam sehat Pak untuk teman-teman Amplora. Selanjutnya Ibu Novi, saya perkenalkan diri. Terima kasih, selamat siang Pak Yolis. Perkenalkan nama saya Ibu Novi. Saya biasa juga sehari-hari dipanggil Ibu Novi. Saya saat ini kegiatannya sebagai tenaga pendidik atau guru di SD YPPK Santa Cecilia, dan kesehariannya saya mengajar tepatnya untuk di kelas 5. Baik. Terima kasih Ibu Novi atas kesediaan waktunya hadir di podcast kali ini. Akan lebih menarik nih karena ada Ibu Guru yang langsung men-sharingkan kegiatannya di sekolah pada saat pandemi ini. Juga ada Pak Ian sebagai pengurus sekolah wilayah yang juga memberikan kebijakan-kebijakan. Pak Ian dan Ibu Novi, kita tahu pada saat awal-awal pandemi tentu kita mengalami situasi yang cukup sulit karena di satu sisi kita mau terus memberikan layanan pendidikan, tetapi di sisi lain kita dibatasi karena situasi pandemi COVID-19. Mungkin Pak Ian bisa bercerita nih bagaimana kita bisa memastikan sekolah kita IPPK itu bisa memberikan layanan pendidikan yang juga boleh kita katakan berhasil pada saat situasi-situasi pandemi ini. Ya, baik, terima kasih Pak Yolis. Ya, mungkin pada awal pandemi tentu kita semua tahulah, pertama pasti kita merasa kaget dan juga pasti kebingungan. Kok tiba-tiba seperti ini, apalagi di dunia pendidikan. Sehingga dari kami dari yayasan sebagai pengambil kebijakan, ya kami lebih pada ke konsolidasi ke instansi terkait, dinas pendidikan dan sebagainya, ya kita ambil kebijakan. Kita di yayasan mengambil kebijakan bahwa tidak mungkin di pandemi ini kita tidak melakukan pembelajaran. Sehingga ya kami ambil langkah. Yang pertama itu ya kami bentuk tim, di mana tim itu dibilanglah tim pada saat COVID-19 itu ada timnya. Sehingga tim itu bekerja supaya bagaimana menindaklanjuti dengan situasi begini pembelajaran tetap jalan. Nah, sehingga ya dengan tim itu ya puji syukur sekolah di YPPK walaupun dengan di masa pandemi di awal-awal ya tetap menjalankan pembelajaran. Itu pembelajaran secara daring dengan jaringan. Kalau untuk luring sendiri juga kita sudah ada persiapan. Nah, tapi ya tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, sehingga di awal itu memang untuk sekolah YPPK sendiri dapat sangat berjalan dengan baik. Baik ya. Tidak maksimal. Jadi memang kita lihat bahwa YPPK dengan begitu banyaknya sekolah juga menjadi salah satu sekolah yang mampu memberikan layanan pendidikan yang baik di saat situasi-situasi yang cukup sulit. Bagaimana Bu Novi di sekolah ini sebagai guru yang langsung mengimplementasikan kebijakan yang sudah diambil oleh yayasan? Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan di sekolah pada saat awal pandemi? Protokol kesehatannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Bu Novi. Baik. Memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yan selaku Ketua Yayasan, di awal memang pada saat kita sudah mendapatkan beberapa data atau mungkin informasi mengenai
penyebaran COVID-19 ini, segera dari yayasan kan memang awalnya sudah memberikan informasi dan kemudian membentuk tim seperti yang tadi Pak Yan bilang, dan akhirnya itu disambut baik oleh setiap sekolah, terutama untuk SD Santa Cecilia, sehingga akhirnya kami pun juga membentuk satu tim yang khusus untuk mempersiapkan kurikulum yang akan digunakan dan nanti teknik pembelajarannya seperti apa. Pada awalnya memang kami butuh adaptasi, artinya terutama untuk anak-anak ya. Kalau mungkin selama ini kan selama pandemik dari awal terjadi pandemi ini kan kita biasanya online. Jadi mungkin anak-anak yang terbiasa belajar di rumah lewat daring ini kan mungkin kesannya masih santai atau bagaimana seperti itu. Pada saat kita terapkan untuk mulai belajar tatap muka, di sini baru ada awal-awalnya ada adaptasi gitu yang ya memang tidak mudah untuk dijalankan karena memang keadaannya harus dibatasi dengan adanya prokes, kemudian ada persyaratan-persyaratan tertentu dari Satgas juga. Ya terutama untuk 3M itu jaga jarak dan sebagainya, sehingga memang mau dibilang susah ya susah gampang ya Bu ya. susah gampang tapi harus dijalankan karena memang nggak bisa selamanya harus dijalankan pembelajaran ini melalui daring terus. Dampaknya juga ada sih karena resikonya juga ada kalau untuk secara daring itu, tapi kalau tatap muka gini kan supaya kita juga belajar bisa tahu gitu, baik dari gurunya atau dari anak muridnya nanti kira-kira dampak baik dan tidaknya untuk tatap muka ini seperti apa. Baik, jadi memang Bapak Ibu guru bekerja dengan ekstra yang pada awalnya bekerja seperti biasa, tetapi tiba-tiba dengan situasi yang baru tentu kita bekerja lebih untuk memastikan bahwa kita bisa memberikan layanan pendidikan dengan baik. Kalau untuk protokol kesehatannya Bu Novi di sekolah, kesiapan-kesiapannya apakah tempat cuci tangan mungkin? Iya, kalau untuk protokol kesehatannya saya rasa di SD Santa Cecilia begitu dari awal sudah ditunjuk untuk tatap muka, kami langsung gerak cepat. Dari ketua tim juga kebetulan dengan Pak Robert langsung gerak cepat untuk mengadakan atau mempersiapkan semua protokol kesehatannya, mulai dari tempat cuci tangan, terus kemudian untuk itu diadakan untuk masing-masing kelas. Jadi tidak bergerombol jadi satu gitu, tetap harus dijaga jaraknya seperti itu. Kemudian untuk pengecekan suhu, itu disiapkan mulai dari kita anak-anak datang itu berarti sudah ada guru yang harus standby di depan pagar supaya nanti itu pun juga orang tua frekuensi orang tua untuk bisa mengantarkan anaknya pun juga kami batasi gitu, sehingga tidak kita berusaha untuk meminimalis adanya penyebaran lagi di dalam lingkungan sekolah. Jadi protokolnya sudah kami siapkan sebaik mungkin dari untuk hand sanitizer apa segala macam itu semua sudah kami penuhi semua sesuai dengan arahan dari yayasan dan juga dari dinas. Terutama baik, untuk Satgas juga jadi gitu. Jadi memang SD Santa Cecilia juga ketika berani membuka sekolah itu secara tatap muka terbatas, tapi juga sudah memastikan bahwa protokol kesehatan itu harus bisa sesuai dengan ketentuan dari Satgas itu sendiri. Jadi memang contohnya juga untuk jalur untuk keluar masuk siswa itu juga kami supaya utamakan. Jaga jarak dan sebagainya bisa diatur dengan baik. Baik Pak Yani, Bapak kan punya sekolah banyak. Kita tahu bahwa beberapa sekolah tidak hanya di Kabupaten Manokwari, di Tambrau dan di Teluk Wendama. Bagaimana sebagai ketua pengurus sekolah dapat memastikan bahwa sekolah-sekolah kita ini juga dapat diberi akses, mereka dapat memberikan layanan pendidikan yang baik, yang sama dengan sekolah yang lain. Mungkin Pak Yan bisa bercerita. Baik. Kalau untuk sekolah IPPK ya, memang betul bahwa sekolah IPPK yang ada di wilayah Manokwari ini meliputi 2 kabupaten. Dan juga memang di masing-masing kabupaten itu juga ya secara aturan dan juga secara penyebaran COVID kan berbeda-beda. Tentu kami dari yayasan itu pengambilan kebijakan itu tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Khususnya di Manokwari ya, yang jelas tentu kita berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan juga ya terkait dengan situasi COVID ini memang kita dari yayasan tentu mengambil kebijakan-kebijakan itu merujuknya juga kepada ya keputusan-keputusan bersama, baik itu dari kementerian maupun dari pemerintah setempat. Untuk pelayanan sendiri, jujur kami di YPPK
Nah, kami tentu mengharapkan ya Bapak Ibu guru melayani dengan baik. Nah, melayani dengan baik walaupun di situasi pandemi COVID-19 ini, ya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru karena kerjanya sedikit ekstra. Ya. Sedikit ekstra dalam pelayanan pendidikan. Nah, untuk protokol kesehatan sendiri memang di masing-masing sekolah ya kami sudah instruksikan bahwa harus siap, dan memang secara umum pengamatan kami di lapangan memang sekolah YPPK sendiri memang secara protokol kesehatan sudah siap. Ya, oke. Nah, terkait Bapak Ibu guru dan juga sebagainya, ya, kita mengawal itu kan kita semacam membuat pelatihan-pelatihan. Oke. Mungkin sebagai pembekalan awal. Ya. Nah, mungkin tadi terlewatkan bahwa di YPK ini kan kita mengawali kegiatan kita kan kita semacam seminar, webinar dengan para narasumber yang memang bisa menserikan situasi protokol kesehatan, situasi COVID di daerah lain yang dimana secara pendidikan mereka walaupun dalam COVID ini mereka jalan. Itu kita sharingkan juga di sekolah YPPK sehingga kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah, Bapak Ibu guru juga ya bisa merujuk kepada yang tadi sudah disampaikan, sudah disaringkan itu, sehingga perjalanan pendidikan untuk di masa COVID ini di YPPK itu terasa ya sudah sangat baik. Sudah sangat baik dari ya. pengamatan saya. Baik. Oke, jadi Pak Ian juga menerjemahkan SKB dari pusat, SKB 4 Menteri itu kepada sekolah juga tergantung situasi, melihat situasi dan kesiapan sekolah, karena memang setiap sekolah punya permasalahan yang berbeda-beda. Tapi paling tidak Pak Ian bisa memastikan bahwa kesiapan sekolah dengan protokol kesehatan itu menjadi prioritas sebelum sekolah itu dibuka, diberi kesempatan untuk tatap muka secara terbatas. Nah, Bapak Ibu, ini ada SKB terbaru. Saya dengar ada SKB terbaru yang baru dikeluarkan, kalau tidak salah tanggal 21 Desember kemarin. Bagaimana nih tanggapan Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Ian dulu. Baik ya, terkait SKB terbaru, ya saya baru lihat beberapa hari yang lalu baca-baca. Memang untuk SKB terbaru itu ada kebijakan-kebijakan yang dimana itu lebih pada menguntungkan kita yang di sekolah. Pada awalnya kita tatap mukanya terbatas, tapi SKB terbaru ini tergantung situasi COVID yang ada di daerah. Zonasi. Memang, ya zonasi itu. Kalau memang kita masih ada di level 1-2, dianjurkan juga ya sudah bisa tatap mukanya ya siswanya 100% masuk. Tapi dengan catatan juga bahwa untuk vaksinasinya juga minimal 80% di situ. Apalagi Bapak Ibu guru diwajibkan, Bapak Ibu guru juga harus semua vaksin. Jadi kalau dengan SKB 4 Menteri ini bagi kami di YPPK, kami tinggal melihat situasi bahwa kalau untuk syarat-syarat tadi secara vaksinasi guru-guru saya sudah 90% sudah divaksin. Syukur. Nah, tinggal bagaimana kami menunggu kebijakan dari pemerintah menetapkan level-level itu. PPKM ini sudah level berapa. Kalau memang itu di level 1 dan level 2, mudah-mudahan di semester genap ini sekolah YPPK bisa sudah melaksanakan tatap muka 100%. Gitu. Baik, jadi SKB terbaru ini secara umum YPPK juga aman ya, karena ukurannya adalah vaksin. Ketika sudah divaksin dengan beberapa persen, maka sudah bisa diberi kesempatan untuk membuka sekolah secara terbatas. Dan ini memang YPPK sudah bekerja dengan memperhatikan vaksinasi bagi Bapak Ibu para guru ya. Baik, kalau begitu nih Ibu Novi, persiapan-persiapan nih untuk tahun depan di semester genap, bagaimana mungkin bisa ceritakan persiapan di sekolah selama ini untuk menghadapi pembelajaran di tahun baru? Kalau untuk persiapan sebetulnya sih sejauh ini kami kan selama di semester 1 kan istilahnya apa ya, seperti adaptasi ya Pak Yulis ya. Artinya kita belum bisa dibilang 100% itu berjalan dengan lancar. Artinya masih banyak kendala-kendala yang memang kita alami sehingga sebetulnya masih ini kita jadikan evaluasi buat kita. Seharusnya untuk semester depan itu bagaimana. Kalau untuk persiapan itu sebetulnya kami belum ada, tetapi yang jelas untuk semester depan sih sesuai dengan kita tinggal tunggu nanti kebijakannya seperti apa. Kalau memang belum ada kebijakan yang lebih lanjut dari ya kami pastinya menanti dari yayasan ya, karena yayasan yang pastinya memberikan arahan pada kami. Kalau nanti memang ada informasi lebih lanjut ya pastinya nanti kami juga akan memulai satu hal yang baru gitu loh.
Tapi kalau memang belum ada arahan seperti tadi Pak Yan bilang mengenai terkait SKB itu juga, ya kita tinggal menunggu arahan dari dinas, dari yayasan, terutama seperti apa ya. Sementara kami juga masih menggunakan sistem yang sama seperti di semester 1 gitu. Oke. Harapan kami sih sebetulnya ya kami pengennya 100% tatap muka. Tetapi itu diperhatikan bahwa Ya, maksudnya sudah dengan sesuai, memperhatikan prokes yang ada sih Oke. gitu loh. Artinya karena memang lihat dari situasi ini juga ya ada sedikit kendala juga sih, susah juga maksudnya harus dibagi gitu. Mungkin kalau dari evaluasi kami kemarin sih kelihatannya mungkin, atau kalau memang belum bisa 100% kumpul semua anak-anak dengan prokes yang ada, tekniknya aja Teknik, ya. untuk belajarnya, untuk jam belajarnya ada jadwalnya seperti itu. baik Bu Novi. Iya, baik. Nah, tadi Bu Novi menarik nih bilang menunggu kebijakan yayasan. Pak Yan, mungkin sudah adakah persiapan-persiapan untuk tahun ajaran baru? Sorry, bukan tahun ajaran baru, tapi di tahun baru, di semester genap. Dari yayasan bagaimana Pak Yan? Ya, mungkin kami dari yayasan terkait dengan semester baru, tentu kami tetap merujuk kepada SKB 4 Menteri. Tapi tetap kebijakan-kebijakan tetap kami akan ambil. Cuma jadi catatan pentingnya itu terkait dengan tadi yang saya bilang, vaksinasi minimal kan 80%. Artinya secara umum ya kita tahu sendiri bahwa di Kabupaten Manokwari ini kan vaksinasinya belum mencapai itu. Iya. Jadi Persis. walaupun secara progresnya kita sudah siap, tapi satu syarat guru-gurunya kita sudah vaksinasi, tapi kalau secara umum itu vaksinnya belum mencapai sesuai dengan apa yang disampaikan di SKB 4 Menteri, tentu untuk harapan kami untuk tatap muka 100% ya masih harus kami tunda dulu. Tetap kami masih menunggu. Mudah-mudahan kurang dari 1 minggu ke depan ini kalau sudah semua masyarakat sudah divaksin dan sudah memenuhi target 80%, berarti ya kami bersyukur bisa Sudah aman, sudah bisa ya. aman dan bisa tatap muka 100%. 100%. Walaupun masyarakat sudah mengharapkan kalau boleh jangan seperti yang kemarin, kalau boleh 100% semua masuk. Tapi kembali lagi ke masyarakat, kesadaran masyarakat. Kalau mau seperti itu ya kita sama-sama harus saling mendukung. Saling mendukung. Ya. Dengan mereka divaksin kan membantu juga untuk kita bisa ambil kebijakan. Jadi mungkin tergantung itu sih Tergantung sebenarnya ya. vaksin sudah ya, tergantung itu sudah. Oke, baik Pak Yan. Nah, Ibu Novi, di sekolah nih pasti ada cerita-cerita menarik. Bagaimana tanggapan orang tua? Kalau untuk tanggapan orang tua tuh ya pasti banyak macamnya. Pro kontra. Ya, pro dan kontra. Jelas. Tapi sebagian besar sih pada dasarnya mereka semua setuju untuk tatap muka. Oh, setuju Mungkin ya untuk- capek juga karena sudah daring dengan berbagai macam alasan yang mereka Ya. alami atau bagaimana Menambah sehingga beban kerja orang tua. pastinya gitu. Terkait dengan waktu juga akhirnya harus menyita waktu orang tua atau bagaimana seperti itu. Pro dan kontra kami alami di sekolah pada saat kami menerapkan sistem pembelajaran tatap muka. Tapi dari sekolah juga bahkan dengan arahan Ibu Kepala Sekolah dan juga dari yayasan, Bapak Ibu guru sudah diarahkan dengan yang baik sehingga kami bisa mendapatkan ya kurang lebih sudah 90% lah saya bilang. 90% dari Santa Cecilia mereka semua tatap muka. Ada hanya beberapa saja yang minta luring seperti itu. Tapi tetap kami layani kalau untuk luring. Oke, jadi kemarin metode yang dipakai daring dan luring. Iya. Dua metode yang dipadukan untuk proses kegiatan tapi belajar yang luring mengajar. kan tidak banyak sehingga kami bisa bilang ya 90% kami fokus di tatap muka. Gitu. Kalau untuk luringnya kan hanya beberapa anak saja seperti itu. Ya lucu-lucu juga sih anak-anak juga kadang-kadang ada hal-hal yang mengagetkan guru-guru juga seperti itu. Baik ya, ada cerita-cerita menarik dari sekolah Santa Cecilia. Ada anak-anak yang kadang juga ada cerita-cerita menarik ketika mereka harus belajar dari rumah, lalu tiba-tiba rasa rindunya rasa mereka, rindu. iya mereka tuh kangen gitu loh, rindu untuk datang ke sekolah, rindu ketemu teman-temannya. Mungkin sampai sudah saking rindunya, begitu sudah sampai di sekolah lupa belajar. Oh, lupa belajarnya. Lupa prokesnya apa segala macam sampai gurunya pun juga kewalahan gitu. IPK juga menjadi salah satu yayasan yang fokus dan berkomitmen untuk tetap memberikan bantuan layanan pendidikan yang baik kepada anak-anak secara khusus di Manokwari. Walaupun situasi begitu sulit, tetapi komitmen itu tetap dilakukan, tetap ditanamkan
di yayasan, tentu juga implementasi ke sekolah-sekolah dan kepada semua guru-guru dan orang tua. Terima kasih sekali karena sudah berbagi pengalaman, sharing. Mungkin satu dua hal ada pesan-pesan begitu dari Pak Ian kepada masyarakat atau mungkin audiens yang nanti akan mendengarkan podcast kita ini, atau kepada guru-guru mungkin terkait protokol atau juga mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan Pak Ian. Baik, terima kasih. Mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Manokwari dan Papua Barat, kalau boleh, mari ayo kita ikut vaksin sehingga kalau kita semua divaksin berarti kita aman dari COVID dan aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar, terutama di bidang pendidikan. Kalau semua kita vaksin kan otomatis pendidikan juga sudah berjalan, ya setidaknya sudah normal. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin yang terakhir saya mengajak semua kita patuhi 5M. Itu 1, memakai masker, 2, mencuci tangan pakai sabun, 3, menjauhi kerumunan, 4, menjaga jarak, dan 5, membatasi mobilitas. Begitu saya dari saya. Kepada seluruh masyarakat tetap untuk menjalankan vaksin sehingga semua keadaan bisa menjadi normal, terutama untuk anak-anak dari sekolah. Dan saya juga menyampaikan pesan-pesan kepada Bapak Ibu, orang tua, selalu mengingatkan putra-putrinya di rumah pada saat mereka ada di sekolah, dan juga untuk anak-anak semuanya serta seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi 5M. Untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun, kemudian menjauhi kerumunan, jangan lupa menjaga jarak dan membatasi mobilitas. Begitu saja dari saya. Oke. Mungkin dari saya harapan kami, ya, kami berharap sekali untuk dukungan dari terutama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari untuk mendukung semua sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari untuk kita kerjasama dengan yayasan sebagai mitra untuk kita menjalankan pendidikan ini ke depan, terutama di masa pandemi ini untuk ke depan lebih baik lagi. Harapan dari saya kepada khususnya untuk pemerintah daerah setempat, khususnya untuk Dinas Pendidikan, mudah-mudahan untuk bisa lebih digalakkan lagi kepada para masyarakat semuanya, terutama untuk penggalakan vaksin ini, pelaksanaan vaksin, sehingga kedepannya nanti bisa membantu kami dalam melaksanakan proses pembelajaran belajar ini bisa berjalan dengan lancar. Pak Ian, Ibu Novi, terima kasih sudah meluangkan waktu pada kesempatan sore hari ini. Kita kembali di ruang podcast Yayasan Kaki. Kita akan berdiskusi beberapa topik tentang pendidikan pada saat pandemi. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Ian dan Ibu Novi yang sudah bersedia hadir dan membagikan informasi. Juga pesan saya, ayo Bapak Mama, Kakak Adik, kita semua mari disiplin jalankan protokol kesehatan. Kita patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan membatasi mobilitas.